Pokoknya dia pakai ngomongnya agak logatnya agak Jawa banget sih, kental gitu ya, medok gitu. Tapi dia bilang intinya lo nggak boleh lupa sama Nusantara, lo siapa, lo punya keturunan siapa, lo harus hormat dan lo harus nolongin orang gimana pun caranya. Terus nih gue kasih tahu kalau lo mau sehat kayak gimana. Ini berhubungan sama COVID waktu itu ya. Jadi dia ngasih banyak. Gue inget yang lu dikasih obatnya kan? Iya, dikasih obatnya. Dikasih rumus obatnya. Rumus obatnya ya. Jadi sebenarnya COVID itu ya dari COVID yang masih awal-awal banget. Ya. Iya. Jadi memang COVID itu bilang kan nggak ada obatnya. Menurut pandangan spiritual, mungkin orang-orang spiritualis di luar sana pasti beranggapan sama dengan gue. Ada. Ya memang itu bisa ditangani gitu, bisa ditangani. Nggak ada obat yang nggak bisa nggak ada penyakit yang nggak bisa disembuhkan gitu. Dan itu ada. Dan memang orang Nusantara melupakan akar obat-obat itu tuh seperti apa, dan itu udah lama ditinggalin dan tidak dipercaya, padahal sebenarnya itu bisa membantu gitu. Ya mungkin gue waktu itu sih sempat counter sih gitu kayak, tapi kan karena keluarga besar gue pun juga dokter sebenarnya. Jadi gue bilang, tapi ini kan herbal aja, gue bilang gitu. Yes, memang ini herbal dan itu bisa mendukung gitu. Ya, jadi waktu itu gue berpikirnya, oke, gue stick with medicine, obat-obatan dokter, tapi ini pendukung ya. Gitu. Jadi setelah itu gue nggak lama sembuh. Tapi maksudnya ya, tapi agak sulit sih ya, maksudnya kayak kita mau ngasih tahu pun pasti kan kita bilang ntar kita halu. Iya benar. Dibilang kayak. Dan itu pertama kalinya gue dikasih ramuan. Terus setelah beberapa minggu kemudian gue dapet lagi ramuan yang berbeda. Tapi ramuan ini untuk penyakit yang berkaitan sama daya tahan tubuh. HIV. Yes. Gue speechless langsung kayak. Kompak dikit ya. Boleh, ngobrol aja. Sama orang tuh puyeng, tau gak? Serius? Lu saling udah tembak-tembak ini udah connect gitu. Iya, makanya soalnya memang kita lagi tethering gitu kayak. Orang gue dia lagi ngomong aja gue dapet visualnya semua dapet. Kayak gue tiba-tiba ada di satu ruangannya itu adalah auric shield auricnya adalah indigo warnanya, biru keunguan, tapi ungunya tuh lebih banyak, terus dia banyak kayak energi. Jadi kalau anak-anak yang bisa melihat energi gitu ya, energi itu bentuknya putih kayak salju, kayak salju gitu, tapi dia bening gitu, kayak kristal gitu. Terus nanti dia tuh kayak gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi gue ada di kalau satu dia nyelimutin orang kayak selaputnya. Banyak ya, kan. Oh iya. Dia kayak banyak itu. Kayak banyak. Nah di dimensi astral itu energi itu jelas banget kelihatan. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke dimensi yang kurang oke ininya, vibe-nya ya bisa kerasa di batin gitu. Iya. Dan itu waktu itu gue ngerasa kayak, wih gila, keren banget nih, ruangan apa gitu kan. Terus ada sofa kayak gini, warnanya coklat. Terus dari situ duduk, ada yang ngomong gitu, duduk gitu. Terus duduk, tahu-tahu ada layarnya tuh kayak layar TV, tapi itu bukan TV, tapi kayak layar TV. Iya, kadang gue ngerti kok, maksudnya apa yang kita lihat di sana mirip kayak gini, tapi kita nggak bisa. Bukan. Iya. Tapi ya udah bilangnya itu aja gitu, TV kayak TV. Terus ada suara lagi, kamu akan mempelajari bagaimana mengolah ramuan untuk daya tahan tubuh. Berarti lu lari ke healer juga. Iya. Nah ini sebelum gue belajar pranic feeling. Tadi saya udah bilang kan Pak, Hermit ketemu lampunya. Iya benar. Hermit? Hermit. Dia Hermit. Kan Hermit ada lampunya. Ini lampunya. Saya tongkatnya. Makanya bisa jadi kayak bolongnya tuh kayak Iya. The second free anomaly. bisa juga bikin terus-terusan. Tapi gue gak sehebat itu kayaknya ya. Kita kayaknya gak sehebat itu. Enggak lah, kan kita kan ngebahas aja kan, kita cuman buat diskusi aja ya. Iya. Gak tahu ya ke depan kalau misalnya kita ternyata penonton seneng kita ya udah ada insight baru gue bisa share. Iya. Kita bisa bikin lagi. Iya, kita cuma. Tapi habis dapat itu kayak aku ngerasanya pas tadi cerita tuh dari tadi tuh aku kayak pingin nangis, tapi lebih kayak mengharu gitu, kayak haru banget gitu, kayak ketemu sama sesuatu yang kayak sangat luhur, sangat energi vibrasinya
tinggi ya. Iya, jadi kamu waktu itu ini gak sih kayak pengen nangis gitu. Nangis bukan karena sedih iya, tapi terharu banget iya, gitu. Terharu kayak ini bener nggak sih gitu kan, kayak kejadian tapi gue catet kayak kok gue ingat semua sampai akhirnya jadi si leluhur gue yang ngasih tahu satu bahan inti untuk penyakit daya tahan tubuh ini. Dia ngasih jatah gue hanya kode. Dia tidak memberikan jadi ini adalah kode. Sebenarnya ini bukan kode, tapi orang zaman dulu di Indonesia, di Nusantara menyebutnya itu. Boleh di-spill gak sih? Karena ini gue masih pengen mencari orang yang beneran into herbal. Mungkin kalau misalnya gue bisa mungkin dari penayangan ini gue akan ketemu jodohnya siapa. Karena gue nggak tahu, 2 kali gue ditawarin untuk masuk ke podcast di YouTube, gue nggak jodoh, tapi ini jodoh. Jadi who knows ya. Iya, mungkin kalau ada yang boleh langsung japri lu aja. Iya, boleh japri. Mungkin ada witch atau wizard di luar sana. Witch, wizard, shaman. This is the time for you. Kamu bisa kontak dia karena banyak ranahnya mereka ya. Iya, karena aku buat herbal. Karena beberapa customer aku kan juga ada yang witch, wizard, shaman. Jadi mereka tahu untuk ini. Jadi emang harus koneksi untuk ke anak-anak itu. Menarik sekali. Dia bilang ini kamu akan mempelajari bagaimana mengelola ramuan untuk daya tahan tubuh dan juga kulit, dibilang gitu. Jadi daya tahan tubuh itu salah satunya yang impact kena gede itu adalah kulit katanya. Oh iya itu. Katanya benar nggak sih? Gue nggak tahu. Gue juga nggak tahu sih. Tapi mostly kalau nggak diobatin dia. Iya, tapi kalau lupus juga sih. Iya, kalau autoimun atau apa kan salah satunya langsung kelihatan di kulit. Kulit ya. Ya termasuk even kita rambut kan rambut ada kulit kepala ya. Dan saya punya masalah kulit, jadi saya mungkin harus disembuhin. Terus abis itu dia kasih penayangan cara ngelolanya satu-satu bahannya. Sedetail itu sampai dikasih lihatnya ya? Iya, terus dari situ gue mikir, FYI, tapi ini gue tidak berusaha untuk menyesatkan atau apa, tapi memang ini ada satu bahan yang gue akan spill, menurut gue harus gue spill, ganja. Malah ganja? Ganja itu salah satu obat yang berperan besar untuk ini, salah satunya. Wow. Ya make sense. Tapi karena pengelolaannya nggak bisa langsung lo isap ya. Tapi BNN kami tidak menyarankan untuk memakai narkoba ya. Jadi jangan sampai. Enggak, berarti ini kan kita bukan ngomongin narkoba. Nanti BNN nonton dipikirnya. Enggak, kan ini kan kita cuman pembahasan. Gue cuma tiba-tiba kepikiran, iya sih karena kan kita sebenarnya setahu gue juga kayak narkoba itu kan sebenarnya bahan-bahan obat sebenarnya. Cuman kalau dijadiin narkoba itu dibilang negatif itu karena penyalahgunaan gitu. Sedangkan memang mereka fungsinya kan utamanya obat gitu. Dan kayak ganja itu kayak jarang banget diteliti buat pengobatan ya gitu. Gue nggak tahu sih. Sebenarnya udah sering diteliti sih. Cuma di Indonesia belum. Ternyata malah bisa buat ini daya tahan tubuh. Jadi leluhur gue mau bilang gitu kan, ganja itu adalah salah satu obat yang bisa membuka beberapa penyakit yang selama ini tuh dipertanyakan bisa disembuhin atau enggak. Sebenarnya itu ganja salah satunya gitu. Jadi diolahnya tuh memang beda sih gitu. Nah mungkin ini yang memberatkan kenapa setiap clairvoyant atau herbalist atau ya witch wizard di sana di luar sana tuh merasa ada barrier ya untuk memberitahu gitu ya. Kayak gini, kayak gue merasa gila nih, gue beban ini gue belum pernah kasih tahu ke orang-orang gitu kan. Terus ada satu bahan yang paling inti dan nggak akan gue kasih tahu ke publik karena memang belum boleh dan nggak akan bisa di spill secara mudah. Mungkin nanti kita akan ngobrol off the records. Behind the scene. Jadi bahan ini tuh, tumbuhan ini tuh dari zaman Majapahit kali ya, dari zaman dulu itu nyobat tanaman ini kuat banget. Gitu. Kayak gue tahu deh. Gitu, tanaman ini kuat banget untuk sebenarnya dia untuk kulit. Tapi kenapa dia bisa nyembuhin untuk kulit? Karena dia bisa menyembuhkan kulit yang kena dampak autoimun atau pokoknya problem dengan daya tahan tubuh. Jadi dia ini, tapi begitu dicampur sama bahan-bahan yang tadi gue sebutin itu bisa mendukung. Jadi dia kayak, jadi senyawanya jadi aktif banget gitu, dan dia malah kuncinya tuh ada di daun ini.
gitu. Menarik sekali. Nah ini kan tadi berarti kita sebenarnya udah secara nggak langsung udah ngomongin masalah udah dimensi, ngomongin tadi juga udah ada kayak dulu dibawa time travel gitu sama sosok-sosok penjaga gitu ya. Kalau boleh tahu nih ya, ini udah kita random aja ya, nggak usah berurutan ya, sedapatnya aja gitu. Gue pusing juga karena nggak bisa gitu, kayak tadi mau bikinnya kan biasa mau terstruktur, kayaknya nggak bisa nih, beneran nggak bisa. Ya udah ngalir aja, diketawain dong sama Julius. Makanya gue kepo ya kayak lu. Ngalir akhirnya. Gak bisa loh. Tadinya gue udah siapin semua pertanyaan di sini, begitu ketemu orang hilang semua, bubar. Gimana dong? Ya udahlah ya. Nah tadi tuh yang masalah, gue mencoba balik lagi ke masalah dimensi gitu ya. Berarti kita coba ngambil kesimpulan aja nih ya. Dimensi astral itu sampai sekarang pun kita nggak bisa klasifikasiin kan. Kita masih nggak bisa kayak ngomong kayak dimensi keberapa 1, 2, 3 itu kita nggak bisa ya. Kan ada ya kalau orang ahli fisika ya, istilahnya ahli fisika ya, ya kayak ahli kuantum something like that lah, yang menyebutkan ada dimensi 4 atau 5 gitu ya. Tapi pada akhirnya saintis tuh menyebutkan kayaknya lebih dari 5 deh nih gitu. Dan itu udah ada banyak artikel dan banyak studi yang bilang saintis itu mengakui gila nih universe dimensi itu lebih dari 5 gitu. Tapi kan waktu itu ada yang DM gue kan, Kak dimensi 5 tuh apa sih kayak gitu. Kalau gue melihatnya, gue nggak tahu ya, maksudnya itu dimensi 5 tuh apa. Tapi yang gue tahu, ini misalnya lo bayangin, lo mengamini ini adalah dimensi, ya kan? Kita let's say ini mengamini ini adalah dimensi. Udah ada berapa sih lebar, tinggi ya kan? Tinggi lebar. Tapi itu kalau di universe itu sebenarnya ini kan tadi apa? Lebar ya? Ini hyper width-nya. Ini mungkin kalau misalnya dia kesini, ini hyper length-nya. Jadi bisa lagi, terus ada lagi kan nih dimensi tuh. Ini ada lagi nih dimensi. Ini dimensi juga. Ini dimensi lagi. Jadi kayak bisa beranak terus ya. Beranak. Jadi terus juga, nah itu kan kita belum nyampe otaknya adalah berapa dimensi sih kita sebenarnya. Dan saintis juga mengakui gila sih nih kayaknya universe bisa lebih dari 5 dimensi gitu. Terus dan penghuni tiap dimensinya beda-beda ya. Makanya nah terus juga yang ini juga sebenarnya pesan dari leluhur juga, gue mungkin akan menyampaikan. Boleh lewat sini ya. Jadi leluhur gue sempat menyampaikan buat orang-orang di Nusantara gitu ya, khususnya generasi penerus gitu ya, kita tuh benar-benar mesti stop budaya saling mengeluarkan aib orang gitu ya. Karena energi yang kita keluarkan saat ini mostly adalah energi yang paling, to be honest, dalam sepanjang sejarah bumi itu adalah energi yang paling kotor yang diproyeksikan. Dan itu penggunaan sosial media salah satunya yang memudahkan. Karena sosial media itu benar-benar seamless, nggak ada barrier, nggak ada kayak lu Sora ngomong jelek atau Thomas ngomong jelek, gue ngomong jelek di Twitter misalnya. Ya lu nggak ngunci kan akun lu ya, itu seamless buat orang-orang yang nggak. Tapi kalau misalnya zaman dulu ya orang-orang zaman dulu kalau ngomong jelek mungkin cuman orang itu aja yang tahu. Tapi kalau ini tuh proyeksinya sangat impactnya besar sekali, dan itu berdampak ke manifestasi energi yang kurang bagus. Salah satunya bencana alam. Makanya gue sering lihat bencana alam itu bagaimana how it works-nya juga energi termanifestasi, karena wah seserius itu ya Bu. Ya, gue waktu itu ngomong iya bener emang seserius itu. Dan leluhur gue yang ngajak gue jalan-jalan itu juga yang orang Jawa, dia juga bilang kayak kita tuh harusnya bersatu, ngapain sih kita tuh mecah-mecahin begini terus habis itu nanti tuh orang-orang yang serakah yang kalian puji-puji tuh nanti akan terlihat seperti apa asli, dan kalian akan sadar apa yang selama ini kalian lihat tuh salah sebenarnya gitu. Dan ibaratnya buku gitu ya, misalnya ini dimensi ini tahu kan buku kalau kena air atau basah, kebanjiran dia mengembangkan gitu, kayak mengembang gitu kan. Nah ibaratnya tuh kita menyumbang energi kotor tuh seperti itu. Jadi energi kotor atau energi positif dia mempengaruhi bagaimana struktur dimensinya gitu.
kayak itu, ngerti kan maksudnya kayak gitu. Jadi kalau kayak buku mengembang aja kan kena air. Iya. Gitu. Jadi makin gitu. Oh, kita mau yang efek-efek dari yang negatif-negatif kayak gitu ya. Iya, dan itu mempengaruhi dimensi yang kita hidup sekarang, dan jadinya ya bencana alam, orang pertikaian, humanity terancam, banyak banget. Karena di dimensi sana sudah direalisasikan. Energi kotor kita tuh direalisasikan terlebih dahulu di dimensi yang bukan kita sekarang. Nanti abis itu dia dijemput lah, dan yang menjemputnya I don't know. Kita nggak tahu. Yeah, that's how universe works. Kalau menurut pandangan aku. Oke, berikutnya kita bakal ngomongin masalah past life nih. Karena kan sebenarnya kayak tadi ngomongin past life, ngomongin future, itu kan sebenarnya kayak mungkin itu juga dimensi, bisa dibilang dimensi juga gitu ya, mungkin kalau yang balik ke waktu gitu ya. Nah, sekarang kita ngomongin tarot. Kak Sora kan pernah tiba-tiba ngebacain past life-nya gue gitu. Gue nggak minta, padahal ya gue nggak minta. Tapi memang gue tuh lagi setelah gue udah pernah cerita sama lu kan, gue tuh sebelumnya udah ngomongin masalah past life gue sama Putu. Jadi kan kayak gue udah tau lah kira-kira apa gitu. Tiba-tiba baca ini Tom, ini lu past life tuh ini. Ya ternyata semuanya tuh banyak yang sama gitu, semuanya tuh connect gitu, semuanya sampai akhirnya. Nah, gue pengen penasaran gimana sih cara kerjanya si lu gitu bisa sampai kayak bisa tiba-tiba nge-track si past life gue gitu. Terus jangan dijawab lu. Kalau netizen, dia udah tahu. Karena ini bentar lagi ini netizen tuh pasti bakal nyari lu gitu. Gue pengen tahu aja, lu nerimain jasa untuk bacain past life orang-orang kan enggak? Tidak ya. Tidak, karena aku bukan aliran mencari. Aku nggak bisa kalau kayak langsung kayak Kak di ini. Kalau memang aku naturalis, aku bilangnya diriku naturalis ya. Jadi when things comes to me, aku dapat. Oke, langsung bacain. Jadi ya karena memang aku tidak pernah sekolah, aku tidak pernah berguru gitu ya. Aku juga tidak punya guru spiritual secara khusus gitu dalam tanda kutip. Ya kadang-kadang nanya lah sama senior atau sama yang udah lebih senior, kayak aku anggap mereka mentor, ada yang aku tanyain. Tapi aku tidak pernah secara khusus mengembangkan itu gitu. Jadi kalau aku tuh percaya konsep yang namanya gini. Aku pribadi percaya gini, when it's needed, when universe giving to you, itu pasti ada meaningfulnya. Jadi aku nggak pernah mau mencari, karena sejujurnya kayak kemarin itu ngebacain Tomku itu dapetnya nggak sengaja. Jadi sebenarnya memang karena balik gue kepo. Aku cuma ngecek kamu berdasarkan apa sih visi misi kamu di dunia ini berdasarkan kartu tarot kan pasti Daryl juga udah tahu caranya kan. Jadi aku cuma ngeliat nih di Major Arcana dia tuh siapa nih. Ya kan, makanya aku sempet nanya-nanya datanya si Tom gitu, aku tanya. Pas aku dapet nih sosoknya, disebut nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Akhirnya dapet kartunya dia, The Hermit gitu. Cuman pas aku lihat gini, langsung dikasih vivid picture. Oke, kalau lihat dari tanggal ulang tahun ya, jadi dirimu itu dilambangkan, Tom itu dilambangkan dengan kartu The Hermit. Ya, karena angkanya 9 juga. Ini melambangkan personality kamu sama soul jiwa kamu tujuannya apa. Jadi sebenarnya aku harusnya ya, The Hermit ini adalah ceritanya adalah the wise man ya. Dia adalah orang bijak ya, dia petapa gitu loh ya. Makanya sebenarnya harusnya kemampuan spiritual kamu harusnya memang ada didominasi dengan retrokognisi harusnya gitu ya. Jadi bisa melihat ke masa lalu sebenarnya, banyak fokus ke masa lalu, dan memang sebenarnya jalan secara spiritualnya itu ada jalan untuk menjadi semacam penasehat, gurus gitu loh ya. Dan ini bisa kelihatan bahwa sebenarnya jiwanya itu old soul ya. Kalau yang aku lihat itu adalah orangnya old soul, penasehat yang sangat baik sebenarnya, dan sangat bagus kalau bermeditasi. Sebenarnya aku nggak tahu Tom belajar meditasi atau tidak gitu ya. Dan di sini memang selalu berusaha untuk mencari self understanding ya. Jadi berusaha untuk mengenali dirinya, memahami dirinya gitu.
dan banyak berkontemplasi gitu kalau yang aku lihat gitu. Aku nggak tahu apa Tom pernah punya gambaran tentang past life-nya gitu loh ya. Tapi harusnya ini nggak jauh-jauh dari, kalau aku tidak salah, tapi koreksi aku kalau salah ya, karena kan Tom indigo nih. Harusnya bisa lebih sensibel dari aku. Harusnya memang dari kehidupan yang lalu memang evolusi jiwanya sudah banyak sebenarnya. Jadi makanya banyak mengalami satu kebijaksanaan sebenarnya kalau sudah awakening harusnya. Dan memang mungkin ada di pasaf itu mungkin bisa kayak petapa, penyendiri gitu loh ya. Mungkin di lalunya petapa atau semacam monks. Memang secara dulunya harusnya memang hidupnya berselibat ya. Kalau yang aku lihat artinya menjauhkan diri dari kehidupan duniawi gitu. Kalau aku lihat di sini. Kurang lebih seperti itu, karena kalau di hermit itu biasa dia dilambangkan juga dengan mencari jalan keluar gitu loh ya. Jadi memang ini harusnya ya, ini spiritualis loh kalau lihat dari kartu tarotnya, karena dirinya dan soul cardnya sama personality-nya mengarah ke sana gitu. Nah, kekurangan dari The Hermit adalah kadang-kadang dia sangat berusaha untuk melayani, dia suka untuk serving others gitu. Jadi kadang-kadang ketika dia sudah melayani atau dia mengejar satu purpose tertentu, kadang-kadang dia sampai lupa terhadap dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia itu banyak moon ya, makanya sebenarnya kamu bisa kayak sensitif segala macam, moonnya tinggi nih, ini anak bulan nih, saya bilangnya moon child kalau orang seperti ini. Ini juga ada korelasinya dengan moon, kamu punya korelasi sama moon harusnya ya. Dan orangnya juga cukup punya integritas terhadap omongannya ya. Aku dikasih masukan nih bener atau enggak hitungan aku dari tanggal ulang tahunnya ya. Aku bilangnya potongan gitu, dikasih ini dulu gini. Nah, karena aku orangnya sebenarnya cenderung tidak percaya diri, nah aku sering suka banget mengkonfirmasi. Jadi daripada aku nggak yakin, aku takut dianggapnya dalam tanda kutip juga halu dan sebagainya, cuma aku langsung nanya nih sama yang punya past life-nya. Maksudnya kamu merasa nggak kalau ini sinkron atau ini ada satu satu jalur, berarti kan nyambung. Kalau dia bilang enggak, ya udah itu masukan buat aku. Jadi ini juga aku sharing sedikit teman-teman, ini adalah membantu para reader termasuk aku dan mungkin Daryl dan teman-teman di sana untuk tetap kita tuh keep grounded. Jadi jangan sampai kita tuh merasa bahwa udah paling master, udah paling sakti, tiada pengganti gitu kan kalau bahasaku. Jadi aku tuh nggak mau gitu loh, karena ini tuh hidup orang lain gitu. Jadi jangan sotoy gitu. Kalau aku orangnya gitu, jangan sotoy. Makanya aku tanya, sorry Tom, ini dapetnya begini nih gitu. Nah, sekaligus feedback. Aku tuh orang seneng dapat feedback gitu. Nih feedbacknya gimana gitu kan, untuk melatih kemampuan aku kan bener nggak? Ya udah. Akhirnya pas aku ngebacain, pas aku tanya sama si Tom, aku tuh dapetnya gini loh. Ternyata kamu tuh gini gitu. Terus pas aku konfirmasi ya ternyata bener. Iya, ternyata sinkron gitu. Sinkron dapetnya. Sebelum cerita detailnya, gue pengen ini diskusi juga ya. Menurut kalian perlu gak sih kita tahu past life kita? Kalau gue enggak sih harusnya. Ya gue juga sebenarnya enggak. Iya. Jadi sebenarnya kayak jangan mencari tahu ya kayaknya ya. Kecuali emang dikasih lihat sendiri. Betul. Yes. Betul gak sih? Yes, betul. Kecuali ya maksudnya karena ya kita buat meluruskan aja nih, maksudnya kan kayak pasti gua kepo yang dari mohon maaf ini bukan acara gua kepo. Maksudnya netizen kepo yang ada di luar sana udah pasti pengen tahu. Namanya juga kepo ya. Yeah. Gua pengen tahu deh kayak kehidupan gua di masa lalu kayak gimana. Sumpah, lu tau kalau misalnya gue juga kan nggak sengaja, gue nggak pernah minta, gue nggak pernah tahu, nggak pernah kayak kepoin kehidupan gue apa, karena di agama gue mana ada sih cerita-cerita past life kayak reinkarnasi gitu, kita nggak percaya. Tapi karena gue sekarang pemahamannya sudah lintas agama, gue sudah lebih memahami gitu. Terus ya udah gue juga sudah mulai paham tentang konsep si past life itu. Dan karena gue udah ngetrace past life gue, sedih itu bawa rasanya nggak enak, nggak ada sesuatu yang keren kayak, wah gue tau pas live gue ini. Enggak sih. Lu tau pas live lu sedih banget sih. Sedih banget gue. Ya ampun, gue bisa nangis kalau tahu kalau gue cerita ini. Tapi nggak apa-apa ya. Maksudnya intinya adalah gue melihat gue tuh sengsara banget di kehidupan masa lalu gue bersama nyokap dan bokap gue. Oh, lu masih jadi gue ketemu mereka lagi di kehidupan ini. Oh, oke. Ya, jadi
end up-nya kita meninggalnya kayak gimana tuh itu sedih banget. Dan itu gue tahu umur berapa? 3 sampai 6 tahun. Oke. Dan gue lifespan gue dari 3 sampai 6 tahun gue dikasih mimpi itu terus. Iya. Nah, gue dapet kemarin gue baru dapat satu past life gue yang lain lagi. Kan yang waktu yang lu lihat kan tentang The Hermit itu kan. Ini gue baru dapat lagi. Sama kayak si Daryl modelnya, dapat mimpi berseri, setiap hari itu terus. Setiap kayak mau merem gue takut. Gue takut banget karena setiap merem balik lagi ke cerita itu ngelanjutin ceritanya gitu. Dan yang gue rasain sedih gitu. Entah kenapa ya. Di situ memang ceritanya juga mellow juga sih. Di situ mellow. Nah, balik lagi ke Kak Sora. Boleh gak sih lu ceritain kenapa yang tiba-tiba yang lu bisa bahasa buka kartu terus bisa dapat kayak past life gua terus gimana maksud sistem gimana ya, maksudnya kayak caranya itu gimana sih gitu? Aku hampir sebenarnya kalau beberapa fortune teller juga ada yang melakukan pembacaan past life reading. Ada yang memang mau melakukan itu. Gitu ya. Cuman aku pribadi sebenarnya tidak. Kenapa? Karena balik itu sangat berat. Rahasia ilahi juga. Betul, itu sangat berat. Jadi gini, past life maupun tidak, satu yang aku pelajari adalah ketika kita jadi fortune teller atau jadi reader, kita responsible secara morality sama hidup orang lain. Yes, gitu ya. Sekarang gini, bener, aku setuju. What the point untuk kamu tahu pasar kamu bener itu kadang-kadang kita kepo, kadang kita mau tahu. Itu ada bagusnya nggak kak? Emang salah? Bukan salah sih. Aku lebih merasa kayak if you want to know your past, biasanya adalah gini. Satu yang aku pelajari dan aku ketahui. Satu, kamu akan sangat sulit mendapat satu cerita komplit. Karena jiwa kita sudah bereinkarnasi kali-kali ratusan. Kecuali New Soul ya. Iya, kecuali New Soul. Kalau orang-orang yang kayak kita gini, ini rata-rata old soul itu udah berulang kali. Dan ingat ya, kita itu memori kita pun kan juga ada batasnya. Jangankan masalah pasrah, masalah kita dulu waktu kamu masih kecil aja pasti ada hal yang udah kamu lupa. Memang ada hal-hal tertentu yang sangat teringat di memori kamu ingat, tapi pasti detailnya kamu udah nggak ingat. Nggak usah jauh-jauh kamu bayi aja kamu nggak inget, ngapain aja. Nah, jadi pasti akan memori itu tidak akan bisa perfect sempurna. Dan untuk mencapai itu semua sampai sempurna segala macam, it needs a lot of energi juga, ya. Dan ingat ya, kalau salah bacain kita responsible. Ya, jadi kalau aku belajar dari seseorang bilang bahwa hati-hati ketika membaca karena itu adalah dihitung satu persatu sebagai karmamu. Waduh, yes, benar. Responnya. Tuh, that's why gue juga sebenarnya kayak kalau misal ada yang mau minta gambar ini, gue juga nggak mau karena masalah karma nih. Kalau sampai kamu benar, kalau kamu salah gimana? Oke, biasanya tujuan kita untuk tahu pasar adalah satu. Jadi gini, bukan sebenarnya gini, ini yang aku dapat ya. Sebenarnya bukan siapa kamu. Bukan, oh ini namanya Tom, apa namanya siapa, bukan. Satu, biasanya kalau kamu tahu past life kamu, pasti ada unfinished business dari past life yang mungkin harus kamu selesaikan di kehidupan sekarang. Itu satu. Kedua, kamu belajar dari membayar karmamu di past life, di kehidupan ini. Contoh ya, yang paling umum lah yang kita tahu, kayaknya hidup aku berat. Kita harus tahu, kenapa kita hidupnya seperti itu. Apakah karena kita memang mungkin pernah harus membayar sesuatu? Kayak aku pernah baca buku ya, aku ambil buku itu di salah satu, walaupun aku itu bukan kepercayaan aku ambil di salah satu kuil yang ada di, aku sebutin tempatnya nggak apa-apa. Sebutin kuil waktu aku ke Malaysia, di kuil aku ambil bukunya, aku baca, aku random buka bukunya pakai bahasa Inggris. Jadi salah satunya adalah kita itu ada karma dengan siapa gitu misalnya. Kita berhutang karma. Salah satunya aku baca tuh aku pribadi ya, aku selekit dikit soal aku pribadi. Aku kan mengalami hubungan yang let's say challenging dengan orang tua aku. Ya, very challenging. Pasti Daryl bisa berasa. Aku sama orang tua aku tuh challenging sekali. Dan aku merasa kok hidupku berat sekali. Nah, di buku itu dijelaskan bahwa kalau kita di kehidupan ini merasa kita kok kadang-kadang punya, maaf ya, bukannya aku bilang anak itu dibebanin, bukan, kita kok kayak punya orang tua, kita harus ngurus, harus apa gitu ya, mengabdi kayaknya totalitas banget. Itu karena kita di karma masa lalu kita pernah berhutang sama dia. Jadi di kehidupan ini kita balas.